pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi di dunia kesehatan. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang agak mengeri-ngeri sedep ya kalau buat saya ya. Karena ini termasuk salah satu penyakit yang mungkin bisa dikatakan berbahaya. Seperti apa? Ini dia temanya. Kenali dan tangani serangan jantung dengan segera. Oke, pemirsa sabar. Nah, dengan siapa nanti kita berbicara hari ini? Kita akan bersama Dr. Sawitri Satwika Jati SPJP, dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Baik pemirsa, jantung adalah organ vital dalam tubuh kita. Jika kerja jantung mengalami gangguan, maka akan menyebabkan serangan atau penyakit jantung. Serangan jantung bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti sumbatan pada pembuluh darah jantung, peradangan, infeksi, atau kelainan bawaan. Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas tema kenali dan tangani serangan jantung dengan segera bersama narasumber kita. Tetapi sebelum kita membahas tema kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Tetapi pemirsa, ketika kita berbicara seputar poli jantung nih ya, ternyata poli jantung di RSPM Provinsi Jawa Timur ini sudah memiliki USG jantung atau ekokardiografi. Dengan ekokardiografi ini, pemeriksaan terhadap penyakit jantung bisa dilakukan secara menyeluruh. Untuk informasi seputar ekokardiografi ini sendiri bisa langsung datang ke RSPM ya pemirsa. Dan langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini ada dokter, siapa tadi saya lupa. Sudah ada di samping saya. Maaf ya dokter ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Iya, Dokter Sawitri pemirsa. Tuh kan ini hostnya minta dipotong gaji nih. Dokter, ini tadi di awal saya sempat ngomong kalau penyakit jantung ini adalah salah satu penyakit yang menurut saya bikin ngeri-ngeri sedep. Iya. Bener begitu nggak sih dokter? Iya betul. Bener betul. ya dokter ya. ya. Bener. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh pemirsa seputar dunia perjantungan ini tadi. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan dulu dokter secara sederhana saja tentang serangan atau mungkin penyakit jantung itu sendiri seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebetulnya penyakit jantung itu ada banyak sekali macamnya ya. Ada penyakit jantung koroner kalau mungkin kita pernah dengar sebelumnya. Betul. Atau mungkin penyakit jantung hipertensi. Hipertensi yang diakibatkan karena permasalahan di jantung itu juga salah satu penyakit jantung. Kemudian ada penyakit jantung bawaan ya, yang mungkin kita sering lihat ada anak-anak kukunya biru atau mungkin dia tumbuh kembangnya tidak sesuai kelompok usia, itu juga jangan-jangan ada penyakit jantung bawaan. Terus kemudian ada lagi penyakit kelistrikan jantung atau biasa kita sebut sebagai aritmia. Aritmia. Iya betul. Nah itu contoh-contoh dari kelainan-kelainan yang ada pada jantung. Seperti Banyak itu. berarti dok? Banyak banget. Itu dari sekian banyaknya kategori penyakit jantung, penyebabnya pun beda-beda berarti. Penyebabnya beda-beda. Oke, nanti mungkin kita boleh bahas itu di beberapa pertemuan lain ya dokter ya. Boleh. Detailnya seperti apa Boleh. macam-macam penyakit jantung Boleh, ini. Berarti boleh. dunia perjantungan ini cukup luas ya dok ya. Iya. Nah tapi kalau untuk usia yang paling rentan terkena jantung ini, kalau tadi kan dokter sampaikan bahwa usia anak-anak bisa tuh ya dok ya. Bisa. Nah usia yang paling rentan deh dokter, kira-kira umur berapa yang paling rentan terkena jantung? Oke, jadi kalau bicara tentang rentan, ini kan seakan-akan kita seperti berhadapan dengan faktor resiko ya. Biasanya yang paling rentan itu kelompok usia 40 tahun ke atas. Berarti kita harus mulai screening untuk penyakit kardiovaskuler. Atau misalkan pada anak yang memang sudah sejak dari bayi itu dia ada kelainan jantung bawaan. Biasanya kita melakukan screening terhadap bayi yang baru lahir. Kalau itu biasanya kita bisa dibantu oleh dokter anak ya. Dokter anak pada saat bayi itu lahir, pertama yang melakukan screening biasanya dari dokter anak. Apabila dari dokter anak itu ketemu ada normalan dari suara jantung, itu biasanya akan segera menghubungi dokter-dokter jantung untuk
melihat kelainan apa yang ada pada bayi tersebut. Kalau misalkan dia bukan dari kelainan jantung bawaan, dalam artian dengan paparan faktor resiko seperti merokok, darah tinggi, diabetes, ataupun faktor usia, biasanya kelompok-kelompok usia di atas 40 tahun kita sudah harus mulai lakukan evaluasi. Mulai lakukan screening mandiri boleh, seperti itu. Meskipun tidak ada gejala-gejala apapun mungkin ya, dokter, meskipun tidak ada gejala apapun, mungkin yang paling gampang kita bisa cek tekanan darah ya, seperti itu. Paling gampang. Nah, tapi karena tadi sudah men-spill macam-macam serangan, itu jadi penasaran dokter. Kalau mungkin yang paling sering terjadi, yang paling sering dokter temukan itu serangan jantung yang kategori apa aja sih? Mungkin 3 atau 4 yang paling sering dokter temukan. Jadi kalau kita ngomong tentang serangan jantung ya, itu yang ada di kepala kita adalah itu penyumbatan pembuluh darah koroner, alias biasanya kita sering sebagai serangan jantung angin duduk atau meninggal mendadak. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Meninggal mendadak atau serangan jantung tadi. Kemudian selanjutnya? Kemudian atau gangguan kelistrikan jantung yang mengakibatkan meninggal mendadak. Itu juga bisa disebut sebagai meninggal mendadak. Kategori 2. Meninggal mendadak versi 2. Karena ada gangguan kelistrikan tadi. Ya, gangguan kelistrikan. Jadi sebenarnya dibagi menjadi 2 ya. Yang satu kelompok besar itu karena sumbatan pembuluh darah koroner, yang kedua karena gangguan kelistrikan. Ya, lah itu nanti masing-masing ada derajat-derajatnya, mulai dari derajat 1 sampai dengan derajat 4. Biasanya yang paling jelek itu adalah derajat 4. Gitu. Itu paling jelek itu maksudnya gangguan yang paling buruk berarti? Paling buruk dan berpotensi untuk menyebabkan pasien itu meninggal. Meninggal mendadak itu? Iya, meninggal mendadak, betul. Kemudian yang selanjutnya dokter, yang ketiga selanjutnya? Yang ketiga selanjutnya, kebetulan cuma 2 aja kayaknya. 2 aja? Iya. 2 kategori. Baik dokter. Nah, kalau dari 2 ini, yang satu penyebabnya adalah sumbatan. Sumbatan, kalau yang satu listriknya konslet lah kalau orang bilang, gampangnya seperti itu. Emang di tubuh kita ada listrik? Ada dong, ada. Ini saya nggak sih, saya tahu kok pemirsa, cuma nanya aja. Nah, ini mungkin boleh dijelasin lebih detail dokter terkait penyebabnya dari si sumbatan itu sendiri. Sumbatan yang menuju ke jantung kah atau bagaimana sih sebenarnya? Jadi kalau kita ngomong sumbatan artinya yang tersumbat itu adalah pembuluh darah yang memberi makan ke jantung. Iya, karena dia ukurannya lebih kecil. Harusnya kalau misalkan tersumbatnya di pembuluh darah yang besar, bisa meninggal mendadak, tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya di pembuluh darah yang memberi makan ke jantung, arteri koronaria namanya di situ. Nah, jadi pada paparan faktor resiko atau kebiasaan hidup yang kurang baik ya, itu akan menyebabkan bisul di dalam pembuluh darah. Seperti pipi kita berjerawat, di pembuluh darah juga bisa ada jerawat. Gitu ya? Nah, iya, kondisi-kondisi yang tidak sehat, inflamasi yang terlalu tinggi, bisul itu pecah. Nah, itu yang menyebabkan sumbatan. Dia sumbat di situ karena ukuran pembuluh darahnya memang kecil yang memberi makan jantung, dan itu yang lebih mematikan sebetulnya. Daripada yang satunya tadi yang kelistrikan itu? Iya, sama-sama sebetulnya, cuman beda. Nah kalau yang gangguan kelistrikan ini sendiri itu seperti apa sih? Maksudnya gangguan yang seperti apa yang dimaksudkan? Jadi di dalam jantung itu ada listriknya. Ya, lah listrik itu dia bergerak secara sinkron dari atas ke bawah. Sama seperti di sistem militer, kita punya yang paling atas, kemudian turun ke bawah, itu satu komando. Demikian juga jantung. Jantung kalau sudah ada komando dari bawah A sampai ke bawah itu akan A, diteruskan A. Nah, kalau gangguan kelistrikan berarti ada yang salah dari A sampai ke Z-nya. Jadi yang diperintahkan A yang nyampe ke bawah tinggal O, misalnya seperti itu. Nah, itu ketidaksinkron akhirnya menyebabkan gangguan kelistrikan jantung. Apa kok bisa sampai kayak gitu? Kenapa dok? Kalau tadi kan yang sumbatan itu kan karena tadi ada bisul gitu ya dan pecah gitu ya. Nah, kalau yang ini? Kalau yang ini memang bisa terjadi karena secara alami bawaan dari tubuh. Bisa karena kondisi-kondisi lain seperti darah tinggi yang lama atau penyakit jantung koroner ataupun kelainan jantung bawaan juga bisa menyebabkan gangguan kelistrikan. Gitu. Pemirsa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa topik kita hari ini tuh memang agak ngeri-ngeri gimana begitu. Jadi saya harap bukan menjadi sesuatu yang ditakutkan ya, tapi justru menambah edukasi untuk pemirsa yang ada di rumah ya dokter ya, supaya lebih aware ya kan dok. Nah ini saya nggak nakut-nakutin kok. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar kenali dan tangani serangan jantung dengan segera bersama Dr. Sawitri ya, spesialis jantung dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita yang agak ngeri-ngeri sedap hari ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa ternyata di Poli Jantung RSPM Provinsi Jawa Timur itu sudah memiliki USG jantung atau ekokardiografi. Dengan ekokardiografi ini, pemeriksaan terhadap penyakit jantung bisa dilakukan secara menyeluruh. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa bisa langsung datang ke RSPM ya, yang ada di Jalan Yosudarso. Baik, langsung saja kita menyapa narasumber kita lagi untuk membahas seputar jantung. Nih, maaf ya dokter ya, saya masih agak syok sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Bener. Kalau dokter udah biasa. Nah, kalau tadi kan sudah ada dijelaskan 2 kategori berarti ya dok, 2 jenis ya, 2 jenis serangan atau penyakit jantung. Iya, betul. Nah, ini mungkin yang paling umum dulu deh dok, tanda atau mungkin gejalanya yang sering muncul dari penyakit jantung tuh seperti apa sih? Oh ya, tanda dan gejala bila mana kita punya sakit jantung ya, terindikasi sakit jantung. Jadi mungkin yang paling gampang aja, mudah lelah. Mudah lelah. Iya, mudah lelah, terus kemudian sering sesat, kemudian nyeri dada, terutama sebelah kiri, yang tidak hilang dengan istirahat, maka kita harus curiga jangan-jangan ada penyakit jantung. Itu secara umum sama berarti dok untuk tanda? Secara umum seperti itu. Oke, Iya. itu tanda atau gejala dokter? Gejala dan tanda. Gejala dan sama ya berarti ya? Nah, Mirip. Oh mirip? Mirip. Oke, nah kalau misalkan dari gejala-gejala itu apakah harus langsung segera dibawa ke dokter kah? Atau melakukan USG jantung kah? Oke. Atau bagaimana sih dokter penanganannya? Kalau sifatnya dia bertambah berat, bertambah sering sampai dia mengganggu aktivitas, maka harus segera diperiksakan ya. Karena kita harus mencari tahu apa yang terjadi di jantungnya supaya kita bisa deteksi dini, kita bisa pengobatan lebih cepat, lebih dini, semakin baik. Oke. Iya. Nah, kalau USG jantung itu berarti hanya bisa dilakukan di rumah sakit atau bagaimana ya dok? USG jantung untuk sejauh ini alat tersedia di rumah sakit. Di rumah sakit? Iya, kita bisa lakukan di rumah sakit. Tapi apakah itu kalau dok saya ada sakit jantung nih gitu, kan saya mau USG jantung gitu misalkan, apakah bisa serta-merta meminta seperti itu atau harus melewati rekomendasi dokter dulu atau bagaimana? Oke, jadi karena kami bekerja di rumah sakit tipe C ya, rumah sakit bilang rujukan seperti itu, maka biasanya karena kami banyak bekerja sama dengan asuransi pemerintah alias BPJS, jadi ada baiknya memeriksakan diri ke vaskes primer terlebih dahulu. Biasanya bisa di klinik atau di puskesmas sesuai dengan rujukan BPJS-nya. Kemudian nanti akan dilakukan screening awal di sana. Kalau memang ini memenuhi kriteria untuk sakit jantung, biasanya akan dirujuk ke rumah sakit yang ada layanan jantung dan pembuluh darah. Di rumah sakit kami kebetulan sudah ada mesin untuk USG-nya, maka dari itu setiap pasien yang datang seharusnya dilakukan USG. Kenapa? Supaya jelas permasalahannya di mana. Mengingatkan tadi macam-macam kelainan jantung kan banyak. Benar. Iya. Penyebabnya juga macam-macam. Betul. Gitu. Tapi kalau dari gejala saja kan sebenarnya sudah spesifik juga nih sebenarnya. Iya, kalau ada nyeri terutama ya dokter ya. Betul. Nyeri dada sebelah kiri. Nah, kalau kan kita pertama kali merasakan gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan begitu ya, itu kira-kira sebaiknya apa sih yang mesti dilakuin gitu? Apakah harus langsung ke dokter atau bagaimana ini? Oke, yang jelas ketika kita merasakan gejala seperti itu, maka kita harus menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Pertama dulu. Nah, pertama dulu, kemudian nanti sampaikan keluhan di sana seperti apa dan akan dilakukan pemeriksaan screening awal. Kalau memang dirasa perlu, biasanya akan dikirim ke rumah sakit untuk tata laksana lanjutan. Diagnostik sama tata laksana lanjutan. Tapi kayaknya kan kalau penyakit jantung deh, terutama kalau yang sering saya lihat begitu ya dokter di berita-berita gitu kan, ada yang tiba-tiba meninggal aja gitu, tapi nggak tahu kalau dia sakit jantung. Nah ini tuh gimana? Apakah mungkin ada gejala yang dialami tapi dilewatkan begitu atau bagaimana ya dok? Rata-rata begitu. Rata-rata masyarakat itu menganggap ini cuma kecapean aja. Atau menganggap mungkin ini debu dari rumput tetangga. Saya tinggalnya di persawahan dok, banyak debu di sana, debu gabah. Nah seperti itu misalkan. Atau mungkin debu dari dapur, kan masih ada beberapa tuh yang masak pakai arang atau pakai kayu.
biasanya menganggap seperti itu. Rata-rata kalau dari Iya. kasus yang ditemukan oleh dokter seperti itu Iya. ya. Makanya bisa mengakibatkan sampai meninggal mendadak itu, Dok. Betul, karena tidak mungkin sebetulnya pasien itu meninggal mendadak secara tiba-tiba. Biasanya ada gejala-gejala yang mungkin tidak dirasa atau diabaikan. Oke. Iya. Nah, ini mungkin jadi aware juga nih, peringatan juga untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa dari gejala-gejala yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi ya, salah satunya mungkin yang paling ketara adalah nyeri dada di sebelah kiri. Itu mesti harus langsung waspada mungkin ya, Dok ya. Harus langsung pergi ke fasilitas kesehatan terdekat, dokter boleh atau mungkin klinik juga Iya, boleh ya, Dok ya. Mana yang paling dekat aja deh pokoknya. Nah, berarti istilahnya karena itu tadi gejala-gejala itu pasti muncul tapi terlalu diabaikan, jadi tidak tahu kalau ternyata ada sakit seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk dari penanganannya di dokter sendiri, kira-kira penanganannya kepada pasien yang punya serangan jantung ini gimana sih, Dok? Oke, kalau terkait serangan jantung, misalkan buntu total ya di pembuluh darah yang tadi saya ceritakan. Yang pertama tadi ya, yang Iya. serangan tersumbat ya. Iya, betul. Oke. Itu kita harus buka sumbatannya. Buka sumbatan satu dengan obat-obatan. Pasien harus rawat inap kalau udah serangan jantung, nggak bisa rawat jalan. Oh gitu ya, Dok. Iya, kan Oke. payah jantungnya. Oh iya benar. Nah, nanti kalau dipakai aktivitas berhenti nanti jantungnya. Ah. Nah, jadi kita harus berikan obat supaya terbuka kembali pembuluh darahnya. Terus ada lagi satu hal yang paling penting di antara itu semua, kita harus pasang ring. Ring jantung. Ring jantung, iya. Ya pernah dengar sih tapi nggak ngerti bagaimana treatmentnya. Itu untuk apa fungsi dari si ring ini? Untuk Jadi, membuka jalan juga untuk itu? membuka, untuk membuka. Jadi dia sifatnya permanen di situ, ditanam di dalam pembuluh darah jantung. Jadi supaya tidak terjadi buntuan berulang. Jadi ibaratkan dia pipa sudah buntu, dia disangga. Iya, biar Iya. tidak buntu lagi. Iya, gitu ya. bentuknya seperti per. Oh ya? Iya, bentuknya seperti per sepanjang luka di pembuluh darah yang menyebabkan serangan jantung. Oh berarti artinya ring itu di setiap orang ukurannya berbeda-beda ya? Beda, Dok? karena ukuran pembuluh darahnya kan beda-beda juga. Oke, Iya. jadi disesuaikan dari kebutuhan si pasien masing-masing Iya, ya, betul, Dok ya. betul, betul. Nah itu kan kalau untuk penanganan yang sumbatan. Nah kalau untuk yang apa tadi yang pertama gangguan Kelistrikan. kelistrikan itu seperti apa? Oke, kalau kelistrikan yang pertama memang dengan obat-obatan pasti. Yang kedua kita bisa tanam alat pacu jantung. Oh, Iya. jadi ring jantung itu fungsinya untuk menangani serangan jantung Iya. akibat sumbatan. Betul. Pacu jantung untuk yang gangguan, Gangguan kelistrikan. kelistrikan, betul. Oke, itu alat pacu jantung ini Mm-mm. seperti apa ya, Dok? Saya juga jadi Penasaran ya, penasaran. Iya, maksudnya kalau tadi kan dipasang tuh di dalam, dipermanenkan. Kalau Iya. yang ini gimana, Dok? Sama, ini juga sifatnya permanen, Oke. cuman dia ada usia baterai. Nah, Oh. biasanya usianya 10 sampai dengan 15 tahun. Kita kalibrasi setiap awalnya seminggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, terus nanti lama-lama setahun sekali. Itu- Kita kalibrasi, Oh. kita ngecek baterainya juga. Nah, nanti kalau udah baterainya habis, kita ganti generatornya. Ditanam di dada kiri, Gampangnya di bawah kulit. begitu ya. Gampangnya begitu. Oke, alat pacu jantung ditanam di sebelah situ. Ya, di kiri, dada Oh. kiri. Nah, itu bentuknya kayak gimana, Dok? Kayak baterai jam. Iya. Iya, Kecil begitu berarti. tipis, mungkin panjangnya itu dimensi berapa ya, mungkin nggak sampai 5 cm lah, 5 kali 4, tebalnya mungkin setengah senti, 0,5 cm. Oke. Mm-mm. Kecil ya. Kecil. Kayak baterai jam, tanam tapi di dada tanam kiri. di badan gitu maksudnya. Dua-duanya. Oke. Masih shock dokter. Nanti kan kita bahas lagi deh pemirsa ya seputar kenali dan tangani serangan jantung ini seperti apa. Karena ngobrol sama dokter nih keenakan jadinya, jadi tahu oh begini meskipun agak ngeri sedap. Baik, pemirsa nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Jadi untuk Anda yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas berbagai topik seputar kesehatan, di mana kali ini kita membahas seputar kenali dan tangani serangan jantung dengan segera. Bersama Dr. Sawitri Satwika Jati, SPJP, dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tetapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini pemirsa, saya ingin kembali menginformasikan kepada Anda yang ada di rumah
bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Nah, informasi tambahan pemirsa untuk Anda ya, kalau di Poli Jantung RSPM Provinsi Jawa Timur itu sudah memiliki USG jantung atau ekokardiografi. Dengan ekokardiografi ini, pemeriksaan terhadap penyakit jantung bisa dilakukan secara menyeluruh. Artinya lebih bagus ya. Oke, nah ini langsung saja kita kembali bersama narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Sawitri. Ada mau tanya apa, saya jadi takut sih dokter. Dokter mah ketawa-ketawa aja. Nah, kalau tadi kan sudah dibahas seputar gejala dan juga serangan dan penanganan yang dilakukan ya dokter ya. Betul. Tapi kan kalau saya melihatnya mungkin itu penanganan yang dilakukan oleh orang dengan pasien penyakit jantung yang mungkin masih awal-awal. Nah ini kan pasti, tadi kan juga dokter sempat jelaskan bahwa ada penyakit jantung yang kategorinya sudah sangat buruk, sudah sangat parah gitu ya dokter ya. Itu apakah penanganannya berbeda, pengobatannya berbeda atau bagaimana? Oke, jadi sebetulnya kalau masih awal banyak yang kita bisa lakukan. Oke. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan datangnya sudah dalam kondisi yang stadium akhir gitu ya katakanlah, itu susah bagi kami untuk memasang alat ini. Itu kenapa? Karena kita harus mempertimbangkan risk and benefit ya. Oke, resiko. Ya, resiko. Operasi apa? pun juga sebetulnya kan memiliki resiko. Betul. Biasanya kalau sudah terlalu banyak komorbidnya, penyulitnya sudah terlalu banyak, ya kita terakhir paliatif terapi ya, kita dengan menggunakan obat-obatan aja untuk memperpanjang angka harapan hidup. Oh, Gitu. nah sebentar, artinya nggak bisa serta-merta orang yang membutuhkan alat pacu jantung itu, operasi alat pacu jantung itu nggak bisa ditanam di dalamnya gitu, nggak bisa ya berarti dok? Ya pasti ada kriteria-kriteria tertentu ya, di mana kita harus memasang, di mana kita bisa mempertimbangkan hal yang lain, itu berdasarkan masing-masing klinis pasien penampakannya seperti apa. Beda-beda. Iya beda-beda, jadi kita nggak bisa judgement langsung, oh ini harus begini kan, ini begini kan. Nah, kita harus menilai pasien itu satu demi satu. Satu demi satu. Iya, sesuai satu-satu. dengan berbagai macam keluhan dan Iya. gejala yang dirasakan pastinya ya Betul, dok ya. iya. Nah, tapi kalau untuk cara mencegah deh dok, cara mencegah mungkin. Cara mencegah. Karena kalau tadi kan seperti yang dokter sampaikan bahwa usia rentan yang terkena serangan jantung ini adalah usia 40 ke atas ya dok ya. Betul. 40 tahun ke atas, meskipun ada usia anak-anak juga. Ya. Tapi kan dari awal juga sudah dilakukan screening begitu ya. Nah, ini usia-usia di bawah 40 tahun deh, kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah supaya nggak kena penyakit jantung gitu? Iya. Upaya-upaya untuk mencegah penyakit jantung itu sebetulnya sangat mudah, tapi perlu komitmen. Mudah, perlu komitmen. Ya. Apakah itu? Gampang, pola hidup sehat, mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Betul sekali. Yang paling gampang aja ya. Bener. Sudahkah Anda berolahraga selama 30 menit per hari selama 5 hari dalam 1 minggu? 1. Itu. 1, oke. Olahraga Minimal itu dok, maaf. minimal Minimal tuh 5 hari dalam seminggu. 1 minggu. Paling nggak harus Sehari setengah jam 30 olahraga. menit. Betul. Minimal pemirsa, oke. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, mohon maaf sekali untuk Anda para perokok, berhentilah merokok mulai dari sekarang. Kalau Anda tidak percaya, ayo praktek sama saya. Nanti kita lihat bagaimana pasien serangan jantung. Itu salah satu pemicu dok. Salah satu pemicu dan penyebab serangan jantung selain diabetes adalah perokok. Rata-rata pasien serangan jantung adalah laki-laki. Percaya tidak percaya? Itu kalau misalnya di persentase Laki-laki. dari 100 itu si laki-laki ini berapa persen dokter? Mungkin 85 dari 100 pasien 85-nya adalah pasien laki-laki. Oke, 15 orang adalah perempuan gitu, dan rata-rata paling banyak penyebabnya selain diabetes juga adalah karena merokok. Oke, kemudian yang selanjutnya dokter. Oke, selanjutnya adalah kelola stres dengan baik, positive thinking. Jangan lupa healing ya. Aduh, ini berat juga ini dokter, agaknya ya, agak berat. Healing. Kemudian selanjutnya Pola makan dan pola tidur.
Pola makan dan pola tidur. Betul. Pola makan yang pastinya yang kurang berlemak-lemak juga ya dok. Pasti ya? kurangi lemak-lemak. Itu pun udah akan menjaga kita dari penyakit lainnya juga kan dok. Betul. Kolesterol dan lain-lain, diabetes Betul. dan lain-lain kan gitu Iya. ya dok ya. Kemudian ada lagi Itu sudah simple, gampang. simpel pemirsa, gampang tapi sulit komitmennya. Iya, komitmennya yang sulit sama kontinuitasnya yang kadang kita nggak bisa. Betul. Nah, untuk olahraga sendiri kan emang harusnya kan dilakukan setiap hari, Iya. paling enggak seminggu 5 hari. Iya. Itu berarti usia berapapun sebenarnya dokter Ya, sesuai kemampuan. Mungkin kalau lututnya bermasalah bisa sepeda. Bisa sepedaan gitu. Nah, tapi ini mungkin ada nggak sih dokter, ya kayak tadi dokter sampaikan, rekomendasi aktivitas yang biasanya orang mager untuk lakukan, tapi terus tiba-tiba tersadar mendapat hidayah untuk memulai olahraga. Kira rekomendasi aktivitas apa yang kira-kira bisa membantu dia untuk mencegah dari serangan jantung ini? Oke, simple aja, jalan kaki. Jalan kaki. Iya, caranya gimana? Cari tempat parkir yang jauh supaya jalan kaki. Nah, Oke. Misalkan mau ke mana gitu, mau ke Iya. Pasar Seleko misalkan parkirnya di Pahlawan Street Center. iya, boleh. Gitu ya Iya, dok ya, jalan nanti kaki. muternya lewat alun-alun pulang. Iya. Oke. Iya. Oh, itu yang paling gampang Paling sebenarnya, gampang Dok. jalan kaki. Tapi kayaknya nggak banyak yang mau sih dok. Panas ya. Iya dokter, itu yang paling mudah lah jalan kaki. Berapa menit dokter? Seperti tadi 30 menit 30 mungkin? menit, 30 menit. Sehari Mhm. 30 menit. Nah, kalau untuk Iya. makanan yang wajib harus dihindari supaya tidak Wajib. terkena jantung. Supaya tidak dihindari. Ya supaya dihindari Oh maksudnya. iya ya, harus dihindari. Heeh. Oke. Biasanya gula ya. Gula kurang baik terhadap metabolisme tubuh. Terus yang kedua karbohidrat yang terlalu tinggi, lemak yang terlalu tinggi, seperti itu. Mungkin. Intinya pemirsa dalam makanan yang enak-enak ya itu harus dibatasi, begitu ya dokter. Iya. Jangan apa namanya maruk. Maruk ya. Jangan maruk. Iya. Tapi mungkin ada nggak sih dokter makanan atau ya makanan mungkin ya atau minuman yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, Oke. ada nggak tuh dokter? Makanan dan minuman yang menjaga kesehatan jantung Mm-mm. banyak sebetulnya. Ini yang mungkin yang paling mudah ditemukan aja deh dokter. Iya. Kalau makanan apa kira-kira? Intinya begini, kita tidak mengolah makanan dengan proses yang terlalu panjang. Kita Oke. biasanya pernah kalau misalkan generasi muda mengenal istilah high processing food. Nah, betul. Nah, jadi makanan yang diolah dengan tahap yang panjang dan proses yang lama. Untuk menghasilkan makanan yang siap Yang makan itu tadi lezat. ya. Nah. Oke. Contohnya apa sih? Kalau kita makan kentang, ya udah makan aja kentang rebus atau kentang kukus. Kalau kita, mohon maaf mungkin makan french fries yang sudah kemasan jadi, dia udah berapa kali pengolahan itu kan? Oh ya benar. Dikupas ya. dulu, dikukus dulu, di frozen dulu, kemudian masih digoreng lagi. Gorengnya pakai api besar lagi, aduh. Nah, itu kan sebetulnya kurang sehat juga. Oke. Jadi pendekkanlah rantai memasak. Pendekkanlah rantai memasak. Ya intinya masaknya makanan. nggak usah ribet-ribet. Yang simpel-simpel rebus pakai Iya. garam aja udah enak Udah enak. pemirsa. Tergantung doyan atau tidak. Nah, itu Bener kan, dokter? generasi zaman now sukanya biasanya yang proses-proses begitu ya. Yang Contoh agak- gampang aja deh, es krim. Ah, Nah, itu kan juga makanan dengan proses yang terlalu panjang sebetulnya. tapi banyak yang suka Tapi juga. yang suka karena enak. Belum lagi ada gulanya juga. Wah, itu yang bikin enak. Minumnya pas panas-panas gitu ya. Aduh, Aduh. jadi pengen saya nanti siang dokter. Oh iya. Oke, ini kalau misalkan artinya gini, rekomendasi makanan yang bisa membuat jantung kita sehat adalah menghindari gula, terutama tadi ya dokter, Ya. dan menghindari makanan yang banyak Berlemak. proses memasaknya, Ya, proses berlemak masak juga. Hmm. Kalau memang bisa hidup makan dengan makanan yang simpel-simpel aja prosesnya itu alangkah jauh lebih baik berarti ya dokter ya. Mungkin membiasakan diri kali ya dok. Iya, betul. Kentang direbus pakai garam dikit juga Iya. enak ya kan dok. Iya. Tapi garam menjadi penyebab mungkin berbahaya buat jantung juga nggak sih dok? Kalau hipertensi iya. Kalau hipertensi, kalau tidak ada Kalau tidak hipertensi kita sehari rekomendasi kurang dari 2 gram. Oke, harus Garam. dikontrol. Iya, Nggak harus boleh dikontrol. sembarangan juga. Baik dokter, terima kasih infonya. Nanti akan kita lanjutkan lagi dokter di segmen Oke. berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar kenali dan tangani serangan jantung dengan segera bersama Dr. Sawitri Satwika Jati SPJP, dokter spesialis jantung dari RSPM Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita,
pada pagi hari ini saya ingin menginformasikan kepada pemirsa ya bahwa karena tema kita hari ini adalah jantung. Nah, di Poli Jantung RSPM Provinsi Jawa Timur itu ternyata sudah memiliki USG jantung atau ekokardiografi. Dengan ekokardiografi ini pemeriksaan terhadap penyakit jantung bisa dilakukan secara menyeluruh. Otomatis hasilnya akan lebih bagus. Begitu ya dokter ya? Lebih komplit lah paling tidak. Lebih komplit. Jadi nanti misalkan konsultasi kepada dokter juga akan lebih enak ya dok ya, karena sudah ada alat USG jantung yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di rumah. Nah, kalau kita ngomongin soal penyakit jantung nih dok, kayaknya udah panjang tadi ya pembahasan seputar penyakit jantung. Nah, tapi kalau mungkin diagnosis awalnya gitu dokter, diagnosis dokter terhadap pasien penyakit jantung ini kira-kira seperti apa sih dokter? Oke, diagnosis awal biasanya kita kelompokkan menjadi beberapa sub ya. Biasanya yang paling gampang aja jantung koroner, jantung hipertensi, kelistrikan jantung atau gagal jantung, atau penyakit jantung bawaan. Udah tetap di awal. Ada 5 kelompok besar itu yang paling gampang kita kenali. Oke, kalau dari 5 kelompok besar itu tadi yang paling sering ditemukan? Yang paling sering ditemukan ya, sejauh ini gagal jantung dan penyakit jantung koroner yang datang ke poli ya. Ya. Nah, iya, penyakit jantung koroner itu yang sumbatan tadi. Yang sumbatan. Oh, disebut penyakit jantung koroner karena penyebabnya di penyumbatan di pembuluh darah koroner. Penyumbatan di pembuluh darah koroner. Yang satunya tadi apa nih? Yang satunya penyakit jantung. Yang mana nih? Kelistrikan. Enggak, bukan yang sebelum itu tadi dok. Gagal jantung. Gagal jantung. Nah, gagal jantung ini? Gagal jantung itu sebetulnya adalah muara dari semua penyakit-penyakit jantung yang tadi. Oke. Ya, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas pada fungsi pompa jantung. Jadi jantung itu kan sebetulnya adalah sebuah pompa yang memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Nah, kalau penyakit-penyakit yang tadi tidak ditangani dengan bagus, maka jantung tidak bisa berfungsi dengan maksimal, otomatis dia tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Nah, itu kita sebut sebagai gagal jantung. Gagal jantung. Dua itu yang paling banyak sering ditemukan berarti ya dokter ya. Dan tadi dokter sampaikan kan paling sering mengalami ini adalah kaum Adam. Begitu ya dokter ya. Iya. Tapi kalau misalnya kaum perempuan itu rata-rata karena apa sih dokter penyebabnya? Kalau perempuan pasti usia, kan pasti akan menopause ya. Terus apalagi kalau dia ditambah dengan diabetes ataupun riwayat hipertensi. Penyakit lain ya. Ya, jadi intinya dalam tubuh kita ini jangan sampai ada faktor resiko. Ya, kalau bisa jangan sampai kita kena hipertensi, jangan sampai kita kena diabetes. Meskipun berat, tapi insya Allah dengan ikhtiar ya. Insya Allah dengan ikhtiar semua akan berjalan dengan baik. Ya intinya positive thinking itu tadi loh, seperti yang dokter sampaikan, kita harus positive thinking. Kalau kita pikirannya positif, baik gitu ya, asumsi kita selalu baik, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Betul begitu dokter? Betul. Oke, nah ini kalau misalkan dari 2 penyakit itu tadi, penyakit jantung yang paling sering ditemukan tuh dokter, diagnosis dari 2 penyakit ini apakah berbeda atau sama sih sebenarnya? Beda. Gimana itu dokter? Ya intinya itu tadi, ada penyakit jantung koroner, jantung hipertensi, jantung bawaan, kelistrikan, gagal jantung. Atau combine bisa. Oh gitu? Iya, penyakit jantung bawaan bisa berakibat pada gagal jantung. Seperti itu, atau penyakit jantung koroner bisa mengakibatkan gangguan kelistrikan, bisa mengakibatkan gagal jantung. Tergantung kondisi masing-masing pasien. Tergantung kondisi masing-masing pasien. Betul. Dengar gagal jantung kita aja sudah creepy, ketika di-combine tambah gimana gitu. Ngeri-ngeri sedep. Iya dokter. Ini kayaknya topik hari ini harus diganti pembahasannya, itu ngeri-ngeri sedep. Ya karena itu tadi. Tapi kalau membahas seputar diagnosis itu tadi ya dokter ya, ketika sudah, karena tadi juga di awal kan sudah kita singgung bahwa nggak semua orang yang mungkin mengalami gejala itu langsung sadar bahwa dia itu punya sakit jantung. Nah dokter sering nemuin nggak sih kalau dari orang-orang yang telat sadar ini tadi diagnosisnya semakin parah dan mungkin hasilnya adalah di-combine itu tadi, atau bagaimana dok? Banyak kejadian di klinik, di poli jantung kita terutama banyak. Mungkin bisa dibilang 60% itu sudah datang dengan kondisi yang stadium akhir. Iya? Iya. Nah, ini mungkin kembali lagi ke pertanyaan saya dok. Kalau tadi kan gejala tanda di awal itu kan adalah tanda-tanda sakit di awal berarti ya. Kalau yang sudah stadium akhir gitu, apa yang paling menunjukkan gejalanya? Sesak, kaki bengkak,
Nah, Kaki itu bengkak? kaki bengkak, tapi bengkaknya dua-duanya ya. Oh. Bengkaknya dua-duanya, sesek, nggak bisa melakukan aktivitas harian, jalan dari sini sampai ke MC mungkin nggak bisa. Oh gitu. Iya, gerak Udah dikit sangat aja udah terganggu. sesek. Iya, sudah terganggu sekali, nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa sudah. Nah, ini jadi panjang nih, saya mau tanya seputar gejala itu tadi pemirsa. Kalau misalnya tanda dan gejala ini sudah dirasakan gitu ya, Iya. itu menunggu beberapa waktu lagi untuk sampai dia ke stadium akhirnya? Tahunan, Oh iya. tahunan. Makanya bisa Iya. sampai kelewat ya dok? Iya, kelewat. Oh. Iya, makanya kalau misalkan kita ketemu wanita muda nih, usia masih 24 tahun, kok tandanya udah gagal jantung. Nah, berarti dia kemungkinan kelainan jantung bawaan. Karena dibutuhkan proses puluhan tahun untuk bisa mengakibatkan gagal jantung. Jadi yang tidak bergejala, hati-hati. Paling nggak jaga pola hidupnya supaya tetap Minimal sehat. deh itu aja. Iya. Ya karena itu tadi ternyata dari gejala yang udah dirasakan hari ini aja, itu dampak paling kelihatannya nanti masih setahun 10 kemudian. tahun kemudian, Wah, paling nggak. Ada yang sampai 20 tahun, 25 tahun kemudian baru bergejala ada. Artinya meskipun tadi dokter sampaikan bahwa usia rentan terkena serangan jantung itu dari 40, berarti usia mereka harus menjaga diri itu umur 20-30-an ya, Betul, dok ya? umur 20-an, 30-an itu sudah mulai harus hidup sehat. Harus hidup sehat pemirsa. Iya. Jadi pemirsa dari rumah mungkin hobi makan makanan yang seperti tadi dokter sampaikan, yang proses masaknya itu panjang, tidak higienis juga mungkin terlalu banyak lemak, itu harus dikurangi, bahkan kalau bisa dihentikan ya dok. Bisa kah? Nggak tahu sih dok. Mari Dokter jadi buktikan. nanya saya. Nah ini Harus bisa. harus bisa. Tapi kalau dari pasien yang sering dokter temuin, mereka pasti ada keluhan. Masa nggak boleh makan ini sih dok, Iya, nggak iya. boleh ini. Itu gimana dokter? Ketika dokter memberikan dukungan kepada mereka supaya Oke. harus berhenti pak. Nah itu gimana? Oh iya, kalau saya sebetulnya melihat itu tadi ya, kebutuhan masing-masing pasien seperti apa. Oke. Ya, asesmen individu itu sangat penting. Jadi prinsip kita itu harus sebetulnya ya menambah massa otot dan mengurangi massa lemak. Menambah massa otot dan Betul. mengurangi massa lemak. Iya, karena yang jahat di jantung adalah lemak. Massa lemak, Betul. lemaknya, jadi itu harus Iya, dikurangi. betul. Dengan apa caranya dokter? Menambah massa otot dengan berolahraga seperti yang Kembali tadi saya lagi. rekomendasikan. Kembali lagi Betul. sama makan makanan yang tinggi protein. Tinggi protein. Iya, rendah lemak seperti itu. Tinggi protein, rendah lemak. Oke Iya. dokter. Nah ini tapi kalau misalkan kita ngobrolin soal penyakit jantung Ya. gitu ya, kan seperti tadi yang ada dokter sampaikan juga bahwa ada penyakit jantung koroner atau pokoknya udah stadium akhir juga gitu ya. Itu apa sih yang boleh mereka lakukan dan nggak boleh mereka lakukan? Oke, pada dasarnya kalau sudah stadium akhir itu bukan saya tidak boleh ya, pasti mereka tidak akan kuat untuk melakukan aktivitas harian. Betul. Sebetulnya di bidang jantung dan pembuluh darah itu ada istilah prevensi dan rehabilitasi. Kita sebetulnya ada metode untuk melakukan rehabilitasi itu. Mungkin yang awalnya nggak bisa jalan, pelan-pelan kita rehabilitasi bisa jalan. Tapi itu perlu proses, sekali lagi itu perlu proses. Iya. Yang boleh, yang tidak Yang boleh, tidak boleh sebetulnya tidak ada. tidak ada. Apapun boleh dilakukan selama dia mampu. Justru kalau orang sakit kita istirahatkan, Batas-batasi. batas-batasi itu akan menambah stres. Biasanya akan stres dan jantung itu kan organ pompa ya. Jadi dia sebaiknya dilakukan untuk aktivitas kecuali dia dalam kondisi serangan jantung akut atau gangguan kelistrikan akut itu yang memang harus istirahat total. Sisanya itu sebetulnya boleh. Saya pernah dapat pasien dia udah kondisi end stage, kondisi akhir, usia tua, awalnya hanya bisa tidur, tapi berkat program rehabilitasi yang terjadwal, terarah, terukur, dia bisa jalan, minimal bisa jalan. Yaitu proses rehabilitasi itu tadi. Iya, ya, proses dokter, rehabilitasi, ya. betul. Oke, nah ini nanti saya ada satu pertanyaan dokter, nanti tapi di segmen berikutnya, pertanyaan yang out of topic kayaknya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, yang mana kali ini kita membahas seputar kenali dan tangani serangan jantung dengan segera bersama dokter spesialis jantung dari RSPM Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bersama Dokter Sawitri, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah
bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Nah, ini juga ada informasi tambahan untuk pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa di Poli Jantung RSPM Provinsi Jawa Timur ini sudah memiliki USG jantung atau ekokardiografi. Dengan ekokardiografi ini, pemeriksaan terhadap penyakit jantung bisa dilakukan secara menyeluruh. Oke, kita kembali lagi bersama Dokter Sawitri. Nah, karena tadi pembahasannya sudah panjang lebar, saya nih syok dokter mah senyum-senyum aja. Karena sudah biasa ya dokter ya membahas seputar jantung ya dok. Iya, sehari-hari ya itu yang ditemuin. Ya, makanan sehari-hari dokter, kalau saya kan makanan hari ini aja. Nah, ini kalau misalkan bahas jantung dokter, kalau tadi kan dokter juga sempat sampaikan bahwa ada penyakit jantung bawaan ya dok ya. Nah, itu kira-kira apa sih yang mesti dilakukan oleh orang dengan penyakit jantung bawaan itu supaya kondisinya itu tidak semakin parah? Oke, supaya kondisinya tidak semakin parah ya. Betul. Sebetulnya kalau dibilang kita sasarannya ke penderita itu sebetulnya kurang pas ya. Mungkin kita bisa begini. Bagaimana mencegah supaya bayi itu tidak terkena jantung bawaan gitu ya. Oke. Nah, ini semua ya kita sampaikan kembali kepada wanita-wanita usia muda calon ibu yang belum menikah. Jagalah pola hidup sehat Anda, karena apa yang Anda makan akan berpengaruh untuk masa depan bangsa. Oke. Iya dong, kan ibunya harus sehat dulu. Padat. Iya. Itu yang pertama. Yang pertama itu. Jadi calon ibu memang harus dipersiapkan dengan baik. Kondisi Terus fisiknya, kesehatannya. betul. Kalau misalkan seorang anak sudah dengan kelainan jantung bawaan, itu sebetulnya ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Kalau memang lubangnya, kelainannya bisa ditutup, maka kita tutup dengan operasi tentunya. Oke. Tapi sekarang teknologi sudah berkembang, jadi hanya minimal invasif. Nggak harus dibelah-belah dadanya, kita cukup pakai infus aja, nanti ditelusur ke jantung, kita pasang alatnya di situ. Oke. Ya, kalau ukurannya tidak terlalu besar dan memungkinkan untuk ditutup, kita tutup. Tapi kalau misalkan ukurannya terlalu besar, terus berat penyakitnya, ya kita hanya menggunakan obat-obatan. Oke, itu untuk penanganannya ya dokter. Iya, ya. betul. Tapi kalau untuk aktivitas sehari-hari mungkin dokter Tergantung dari kelainan jantung itu sendiri. Iya. Sebenarnya kalau misalkan dia tidak dalam yang biru, kan penyakit jantung bawaan dibagi atas biru dan tidak biru. Kalau yang tidak biru, biasanya anak-anak ini masih bisa aktivitas sama teman-temannya, normal, sekolah masih bisa. Tapi kalau yang biru, yang biasanya sudah terganggu. sudah sangat terganggu. Ya, betul. Karena itu mungkin yang perlu ditambah alat dan lain-lain itu tadi dokter. Tidak biru pun juga bisa ditambah alat. Oh. Ya, biru dan tidak biru asal dia memenuhi klasifikasi bisa kita tutup. Oke, intinya tergantung bagaimana kondisi pasien ya dok. Iya, Dan betul. untuk yang perlu dicegah pun ya juga tergantung bagaimana kondisi pasien Iya, saat itu. betul. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa bertemu dengan dokter ketika mungkin pengen konsultasi begitu ya dokter ya, kira-kira mesti gimana gitu kalau anaknya kondisinya kayak gini. Oke pemirsa. Nah, tapi ini kalau yang pernah saya dengar nih dokter, bahwa orang yang terkena penyakit jantung itu tidak boleh minum air banyak-banyak. Benar begitu nggak sih dokter? Ya, itu sebetulnya tergantung dari fungsi jantung itu sendiri. Jadi fungsi jantung itu kan kalau yang secara umum dibagi menjadi 3. Fungsi baik, fungsi sedang, dan fungsi buruk. Oke. Nah, kalau fungsi yang buruk yang tidak boleh mengkonsumsi air dalam jumlah banyak. Tapi kalau fungsinya masih baik dan terganggu sedang masih boleh. Berarti itu tadi bisa menjadi fakta jika kondisi jantungnya buruk, begitu ya dokter? Pokoknya kalau udah buruk kita nggak bisa minum air terlalu banyak. Dan itu pun nggak bisa diagnosis sendiri kan dok? Nggak bisa. Harus dari dokter, mungkin harus dari rekomendasi dokter. Oh ini masih boleh pak minum air putih gitu ya. Itu berarti kalau orang sakit jantung, maaf dokter, boleh nggak sih minum air yang mungkin berwarna atau apa? Sebaiknya dihindari ya. Kalau pewarnanya alami silakan. Kunyit, buah bit, buah naga, selama dia alami silakan, karena itu fitoprovitamin. Tapi kalau misalkan buatan jangan.
Kalau buatan jangan. Jangan. Apalagi kalau udah dikemas-kemas gitu ya. Iya. Yang harus dihindari. Intinya ya itu tadi, ke pola hidup sehat. Iya, kembali lagi ke alam. Betul. Iya. Back to nature. Iya. Nah, ini tadi di tutup segmen sebelumnya saya sempat bicara sama dokter bahwa saya tuh punya satu pertanyaan yang mungkin out of topic gitu. Oh ya. iya, silakan. Nah, boleh. ini tuh jadi saya punya teman, ibunya itu sakit asma, dokter. Mah gitu, dokter. Tapi kok tiba-tiba rasa sesek dadanya gitu. Nah, tapi saya juga agak ngerti nih, seseknya di sebelah kanan atau kiri kah? Kira-kira dari ciri-ciri yang kayak gini aja dari dokter penyakit jantung gitu. Ini apakah bisa dikategorikan mungkin sakit jantung atau Bisa gimana? bisa jadi karena keluhan penyakit jantung biasanya dia bisa muncul keluhan di pencernaan. Kenapa? Karena jantung dan lambung itu bertetangga. Iya, hanya dipisahkan oleh sekat selaput tipis saja. Kalau jantungnya besar, dia mendesak ke bawah, yang dia desak adalah lambung. Otomatis akan keluhan-keluhan seperti mah. Misalkan punya mah, diobatin nggak sembuh, udah habis berapa macam obat nggak sembuh-sembuh juga, jangan-jangan jantung. Karena benar dokter, maksudnya sudah periksa begitu ya, itu diberi obat yang memang karena keluhannya mah, jadi yang diberi obat ya mahnya itu tadi. Oh gitu, jadi tapi ternyata nggak ada perubahan juga gitu, dan durasinya cukup lama, ada sekitar sebulanan dokter untuk ngerasa seseknya itu. Nggak ada salahnya untuk kita screening jantung, maksudnya screening jantung. Screening jantung dan bisa langsung ke vaskes itu tadi ya dokter? Boleh, atau boleh. ke rumah Nanti sakit? Disampaikan aja keluhannya, biasanya dari vaskes primer akan dirujuk sesuai indikasi. Sesuai indikasinya, poli mana yang dibutuhkan begitu ya dokter. Betul. Ya, oke. Nah, ini karena sudah di segmen terakhir dokter. Sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Semoga teman saya juga menyaksikan jadi bisa menjadi gambaran nanti ya dokter ya. Nah, karena sudah di segmen terakhir dokter, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait kenali dan tangani serangan jantung dengan segera. Topik kita hari ini, silakan dokter. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, apabila Anda menemui keluhan-keluhan yang menjadi tanda-tanda utama dari jantung seperti nyeri dada ataupun sesak yang tidak sembuh ataupun ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, bisa jadi Anda sedang mengalami permasalahan di jantung Anda. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu semua, mungkin jika ada keluhan-keluhan itu segera memeriksakan diri ke fasilitas terdekat. Kalau mungkin mau ke Manguarjo, silakan. Oke, bisa langsung ke UGD mungkin ya dok ya? Atau Iya, mungkin boleh, bawa rujukan boleh begitu bawa ya? rujukan gitu. Oke, nanti akan bertemu dengan Dokter Savitri. Amin, semoga panjang umur ya. Iya, semoga panjang umur pemirsa. Oke, terima kasih banyak dokter. Informasinya sangat mengedukasi tentu saja. Dan seperti itu tadi ya pemirsa ya, bahwa bikin ngeri-ngeri sedep gitu. Jadi artinya dari perbincangan kita kali ini bukan untuk menakut-nakuti pemirsa, tapi supaya pemirsa lebih aware dengan kondisi jantung masing-masing dan supaya bisa supaya hidup lebih panjang pastinya. Begitu ya dokter? Iya. Terima kasih sekali lagi, titip salam untuk teman-teman di RSPM dokter ya, dan juga pastinya pemirsa, saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas juga pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.